halo semuanya, selamat datang di channel Edi Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani pilihan mobil area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Ada yang baru dari Suzuki yaitu mobil Espresso ya. Jadi mobil Espresso ini adalah mobil pengganti dari Suzuki Karimun yang LCGC ya. Jadi ini Suzuki Espresso ini mirip-mirip dengan Suzuki Karimun tentunya, dan harganya juga sangat miring banget. Itu mulai dari 155 jutaan untuk yang manual ya. Untuk yang matic 164 jutaan guys. Nah, kali ini kita akan nge-review ini mobil ya. Seperti apa mobilnya, spesifikasinya, fitur-fiturnya dan lain-lain. Dan sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe dulu, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat buat teman-teman yang ingin beli mobil Suzuki-nya ya. Tentunya belinya dengan Edi saja, jangan beli dengan yang lain. Buat teman-teman yang ingin beli bisa langsung kontak Edi di 081318795985 guys. Oke guys, pertama-tama kita mulai dulu daripada bagian depannya nih. Bagian depannya di sini pertama bagian lampunya. Lampunya di sini menggunakan lampu headlamp bohlam ya. Dan fog lampnya ini nggak ada, dan untuk sennya itu bohlam juga, dan ada lampu kecil ataupun lampu kotanya ya. Terus karena ini adalah mini SUV LCGC ya, gabungan gitulah ya. Dia itu grillnya mirip-mirip sama grillnya si Suzuki Ignis ya. Bukan mirip-mirip, cuman secara garnisnya ataupun kurum-kurumannya agak mirip-mirip. Secara lekukannya ataupun motifnya itu agak sedikit berbeda, karena kalau yang Espresso itu ada lekukan-lekukan di sini yang benar-benar ya membuat ini mobil semakin gagah dan semakin kelihatan banget untuk sportinya guys ya. Terus lanjut di bagian bawah sini. Bagian bawah sini guys, dia itu yang pertama nggak dapat fog lamp seperti yang Subin tadi. Dan ini mobil kan mobil LCGC, tentunya irit banget ya. Dan ini dia menggunakan 3 silinder ya guys. Jadi dia itu 3 silinder, berarti pistonnya ada 3. Tentunya bahan bakarnya pasti lebih irit. Itu mampu mencapai per 25 kilo per liter ya, karena saking iritnya. Jadi mirip-mirip seperti motor iritnya ya. Nah, ini dia kap mesinnya. Nah, teman-teman bisa lihat itu businya ada 3 ataupun pistonnya ada 3 guys. CC-nya 1000 ya. Dan dia nggak lupa udah dapat ABS juga untuk sistem pengeremannya ya. Terus ini mobil build up dari India, penggantinya si Suzuki Karimun guys ya. Tapi Suzuki Karimun dibanding dengan Espresso ini menurutku ini lebih unggul ya, karena memang untuk segi tampilannya ini lebih fresh ya, lebih terbaru lah ya. Karena ini mobil terbaru ya, belum pernah muncul di Indonesia tentunya ya, jadi orang pasti kaget ini mobil baru gitu ya guys ya. Terus di bagian bumper bawah sini, bumpernya itu kombinasi antara hitam dan silver. Desainnya lebih kekinian aja sih, lebih fresh daripada sebelumnya yang hanya flat ya, si Karimun guys. Jadi Karimun sekarang itu udah nggak diproduksi lagi, stop produksi, digantikan dengan si Espresso ini. Sama halnya seperti Baleno ya. Baleno juga kan itu sebenarnya awalnya dari si Suzuki Swift. Sekarang Suzuki Swift sudah nggak ada, sekarang digantikan oleh Suzuki Baleno. Sama halnya seperti Espresso ini guys ya. Oke, di sini lanjut, karena ini mobil mini SUV, dia itu dapat fender di bagian sini. Cuman fendernya nggak selebar seperti fendernya si Suzuki SL7 yang benar-benar SUV ya guys ya. Ini fendernya kecil, nggak seberapa besar ya. Terus ini padahal mobil LCGC ya, bisa disebut LCGC karena harganya murah. Dia peleknya menggunakan pelek two-tone color ya, dibanding dengan yang si Karimun itu cuman alloy silver ya. Dan ini menggunakan ban 15570 ring 14 ya, ring 14 ya, bautnya baut 4. Sistem pengeremnya rem cakram guys ya. Terus ini mobil guys dapat lampu sen yang ada di bodi ya, sama seperti Karimun sebelumnya ya. Terus selain itu juga dia ini aku suka banget, dia dapat seat body molding tanpa aksesoris tambahan. Jadi ini dapat dari sananya langsung ya. Dengan harga 150 jutaan dapat seat body molding. Dibanding dengan Baleno itu belum ada seat body moldingnya ya, tinggal nambah aja ya. Tapi ini dia udah dapat dari sananya. Bukan hanya seat body molding saja, spoiler juga sudah dapat. Nanti kita akan kasih lihat untuk spoilernya guys ya.
Kalau di India kan spoiler itu nggak ada, tapi kalau di Indonesia karena langsung tipe tertinggi langsung dapat shield body molding guys. Keren banget, keren maupun spoiler. Nah, door handle-nya di sini, door handle-nya itu warna body ya, jadi full cat ya, jadi keren lah, top pokoknya. Terus ada untuk pembukaan manual di sini, dan untuk pilar kacanya ataupun pilar pintunya itu hitamnya hitam doff ya, jadi ini mirip-mirip ciri khasnya Suzuki sih, semuanya rata-rata untuk pilar itu warnanya hitam doff ya. R3, XL7, Baleno semuanya hitam doff. Hitam doff itu sebenarnya menurutku itu adalah stiker sih, lebih ke stiker. Terus ini spionnya lumayan keren, warna body juga, bukan plastik hitam-hitam seperti yang lain-lainnya, jadi sedikit lebih unggul ya kan. Nah, terus di bagian belakang coba kita lihat. Bagian belakang di sini dia tampilannya nih. Tampilannya bener-bener perpaduan antara lampunya ya. Aku ngomongin lampunya mirip sama lampu Suzuki Baleno, dan pantat ini mirip sama Suzuki Ignis, perpaduan jadi gabungan. Dan ini adalah spoilernya aku sebutin tadi, dan ini original langsung ya guys, bukan tambahan. Teman-teman saat beli mobil espresso itu sudah ada langsung spoilernya guys ya, benar-benar top banget lah ya. Terus kita ngomongin belakangnya nih. Pertama, belakangnya itu ada tulisan Suzuki, logonya Suzuki, dan tulisan espresso ya. Terus ada di sini lampunya di sini dia mirip sama lampu Baleno kata orang ya. Terus bedanya cuman dia kalau Baleno kan LED, dia ini bohlam untuk lampu remnya. Untuk lampu sennya bohlam, dan untuk lampu mundurnya spesial dia pakai LED guys ya. Lampu mundurnya aja, jadi kebalik-balik nih sebenarnya ya. Kalau si Baleno lampu mundurnya itu pakai lampu bohlam, tapi untuk lampu remnya itu LED ya. Memang ya dibuat saling melengkapi aja gitu ya. Terus lampu reflektornya ini spesial, mirip-mirip sama lampu reflektor si Baleno, dia ada naik ke atas. Nah, lanjut ke bagian bumper bawah. Bumper bawah di sini dia itu sama seperti depan, kombinasi antara warna hitam dan warna silver. Dan untuk desainnya itu sudah kekinian banget lah ya. Sudah ngotak-ngotak begitu ya. Apalagi dia udah dapet sensor parkir juga. Wow, mobil semurah ini dapat sensor parkir guys. Tinggal nambahin kamera mundur saja, karena ini head unit sudah support untuk kamera mundur ya, karena dia menggunakan head unit JVC ya. Dan ini dia warna silver. Ya, dan yang spesialnya lagi aku suka banget detailnya ya. Dia di sini bukan hanya warna silver saja, tapi kalau teman-teman lihat lebih dekat di sini dia tuh lebih rapi gitu ya, kayak model jaring-jaring gitu, bukan jaring-jaring ya. Jadi mirip-mirip seperti karbon, cuman bukan karbon, ini adalah plastik sebenarnya ya. Tapi didesain seperti itu supaya mirip-mirip. Ya, mobil sekelas harga segini sudah sangat-sangat worth it banget sih menurutku. Jadi teman-teman nggak rugi-rugi banget nih beli mobil, karena dengan harga segitu teman-teman dapat banyak banget kespesialan daripada si Suzuki Espresso ini guys ya. Selain itu juga dia dapat mobil-mobil murah gini guys, 150 jutaan dapat dari Depogger. Fitur ini aja mobil yang harganya ada yang harga 200 jutaan nggak ngasih rear depogger, tapi ini harga 150 jutaan dia berani kasih fitur rear depogger ya. Jadi dia bagaimana mengatur untuk materialnya dengan memberi harga segini, dia bisa memberikan fitur yang ini guys. Oke, sekarang aku mau kasih lihat tampilan bagian dalamnya ataupun bagian interiornya nih guys ya. Nah, coba kita nyalakan dulu. Wow, keren banget nih ya. Interiornya seperti Mini Cooper gitu untuk dashboardnya. Sebelum ke dashboard, kita mulai dulu dari tampilan door trimnya. Door trimnya di sini dia itu nggak tahu ya, Suzuki tahu kenapa dia itu suka banget sama list-list warna silver, seperti si Espresso, Baleno banyak banget list-list warna silver seperti ini ya. Dia itu warna hitam, full hitam, dan ada list silver dan warna grey dan lain-lain di sini ya. Terus untuk bagian bawahnya sini dia itu ada untuk penutup pegangan penutup pintu ya. Terus ada tempat minuman dan air pocket katanya ya. Terus ada soundnya juga atau speaker ya. Terus karena ini mobil basicnya ataupun pengganti dari Suzuki Karimun ya, nggak lupa dia itu ada untuk pembuka kap mesin ya. Di sini dia membuka kap mesin, tempatnya itu mirip-mirip ya. Di situ untuk buka mesin, terus di sini untuk pembuka untuk tangki bahan bakar dan pembuka pintu bagian bagasi guys ya. Jadi sama seperti Karimun sebelumnya, memang tempatnya ada di situ guys. Terus untuk joknya dia belum adjuster ya.
mobil sekelas 150 dapat adjuster terlaluan lah ya. Harganya murah, minta fiturnya banyak, ya jangan lah ya. Kalau mau fitur banyak ambil yang Baleno, fiturnya banyak banget ya guys ya. Ini harganya 150 jutaan ya. Jok modelnya seperti ini, dia itu hitam dan ada kombinasi bintik-bintik kotak di bagian joknya ini ya. Jadi dia warnanya warna hitam dan ada warna kayak warna apa ya, warna krem gitu ya. Dan ini joknya fabric dan di pinggirnya sini dia tuh kulit ya. Jadi dia mengikuti sama si joknya si XL7. Cuman kalau si XL7 dia nyampe naik ke atas, kalau dia di pinggir aja nih guys ya. Wow. Dengan ini juga sebenarnya dia menunjukkan keseriusannya memberikan fitur kepada konsumen Suzuki Indonesia ya. Dan ini adalah tampilan dashboardnya si Suzuki Espresso ya. Wah, mirip-mirip sama Mini Cooper untuk bulat-bulatannya ya, MID-nya dan head unitnya. Wow, keren banget guys. Spesialnya si Suzuki Express ini dia untuk MID-nya itu dia bukan lagi di depan setir, tapi dia di tengah-tengah. Jadi dia di atas si head unit ya. Jadi dengan MID yang digital kayak gini ya, jadi sekelas yang lain aja kalah ya. R3 aja MID-nya itu masih pakai jarum ya, tapi kalau si Suzuki Express sudah pakai digital. Wah, sedikit lebih naik ya, jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Walaupun memang untuk digital itu hanya full warnanya warna oranye ya, oranye atau kuning ya. Jadi semuanya full warna gitu. Jadi dia ini kalau lari berapa kilometer per jam, dia ini muter secara otomatis sesuai dengan jarak ataupun kecepatannya guys ya. Dan sebagian orang pun banyak mengatakan untuk MID dan head ini mirip-mirip punya si Mini Cooper kalau teman-teman sering melihat Mini Cooper. Jadi dia itu bulat kayak gini ya. Jadi nyambung dari atas ke bawah bulat ya, seperti Mini Cooper banget ya. Tapi ya kalau Mini Cooper kan banyak banget untuk displaynya. Nah, ini juga head unit JVC aja ya. Walaupun unit JVC ini kalau dibanding dengan yang lain kompetitor ya, jadi dia kalau yang kompetitor cuman tip aja ya, cuman puter-puter, cuman bisa radio dan lain-lain, nggak bisa munculin gambar seperti head unitnya si Espresso ini ya. Kalau kita lihat dari head unit ini mengingatkanku sama head unit originalnya si Suzuki Baleno ya, ataupun si Suzuki S-Cross awal-awal ya, ataupun Suzuki Ignis, sama banget nih head unitnya nih ya. Bisa USB aux ya, ada Bluetooth video dan lain-lain guys ya. Terus yang paling spesial lagi untuk power window-nya ada di sebelah sini ya. Jadi untuk tombolnya itu di bawah head unit mirip-mirip sama tombol power window-nya si Suzuki Jimny. Wow, dia mau mengimbangi Suzuki Jimny ya, benar-benar si Espresso ya. Dia mau mengimbangi si Mini Cooper, si Jimny, semua disikat sama dia nih. Terus hazardnya di sini ya. Terus di bagian bawah sini AC-nya ini mirip sama AC-nya si Suzuki Ignis yang tipe GL, tapi ya dia masih putar-putar kayak gini ya, banyakan banget ini putar-putar masih nih AC-nya nih ya. Dan dia nggak lupa dapat heater juga, walaupun masih putar-putar dia dapat heater guys ya, jangan sembarangan. Cuman kalahnya cuman belum digital aja. Nah, untuk semburan anginnya juga atas bawah dan lain-lain banyak banget ya untuk semburan AC-nya. Dan untuk sirkulasi udaranya pun ada ya, jadi bukan sembarangan head unit ini AC-nya AC manual, tapi bukan sembarangan head unit AC manual, tapi udah banyak banget fitur yang bisa digunain di sini guys ya. Oke, terus lanjut di bagian bawah ya guys, dia ini ada 12 volt ya, cuman dia belum ada USB. Sebenarnya itu USB biasanya di sini ya, tapi kayaknya dia tuh dipindahin ke bagian laci sini ya. Jadi USB itu ada di bagian laci depan, dia berdasarkan kabel USB gitu. Jadi kita sebenarnya bisa ngecas di sini, ataupun kalau mau ngecas tinggal teman-teman beli terminalnya untuk nyolokin di 12 volt itu. Dan untuk cup holdernya mirip banget, ataupun bukan mirip lagi, udah pas banget sama si cup holder si Karimun, dan transmisi juga sama ya, manual dan modelnya seperti itu. Ini rem tangannya. Dan untuk armrestnya nggak ada ya, mobil sekelas 150 dapat armrest ya jangan muluk lah ya guys ya. Tapi untuk secara desain ini semuanya keren banget, dia dapat dua airbag. Dan untuk desain dashboardnya ini bener-bener kekinian banget, mobil milenial ya. Jadi buat teman-teman yang masih milenial, yang baru-baru pemilik mobil, baru-baru punya mobil pertama, itu cocok banget sih sama Suzuki Karimun, Suzuki Espresso Karimun lagi. Ingat banget sama Karimun.
ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang ingin memiliki mobil pertama aja masih muda gitu ya. Terus ini ada manual dimming ya. Jadi kalau teman-teman di dim itu bisa gunain. Terus ada lampu interior di bagian atas sini dan ada sun visor ya. Terus lanjut sun visor juga, cuman nggak ada kacanya ya seperti Baleno yang sudah kanan kiri kacanya. Untuk hand gripnya dia permanen, jadi nggak bisa naik turun seperti Baleno dan lain-lain ya. Mobil sekelas gini minta segitu, harganya segini minta segitu ya, jangan keterlaluan lah guys ya. Terus di sini untuk spionnya dia belum elektrik, dia masih manual ya, masih manual sama seperti si mobil Karimun ya. Karimun juga masih manual seperti ini ya. Apa udah ya, aku lupa Karimun itu udah elektrik atau belum ya, soalnya jarang nge-review untuk mobil-mobil LCC Karimun. Lebih sering aku biasanya itu review yang SL7, R3, Baleno dan lain-lain guys ya gitu. Oke. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman ke bagian baris kedua ya. Baris kedua dia itu sama seperti depan, dia dapat list silver ya, jadi nggak ada perubahan atau nggak perbedaan antara depan dan belakang ya. Jadi dapat list silver juga. Nggak tahu Suzuki itu memang suka banget hitam dan warna silver ya, jadi Suzuki sekarang menjadi ciri khas hitam dan silver ya. Untuk kaca belakangnya itu power window-nya masih engkol ya, nggak apa-apa lah ya, harga segitu ya kan. Terus nggak ada dapat tempat minuman sih bagian belakang ya, jadi nggak masalah sih. Terus di sini ada joknya sama seperti depan ya, jadi warna hitam dan warna kombinasi kotak-kotak ya. Terus untuk jok belakang itu juga sama seperti Karimun, bisa direbahin, jadi ditarik seperti ini dan rebahin seperti ini ya. Jadi dia itu menyatu dari kanan ke kiri, jadi nggak ada pemisah seperti Baleno ya. Kalau Baleno kan walaupun dia 2 baris, dia pemisah antara jok kanan dan jok kiri itu pisah ya, jadi bisa satu doang yang di rebahin ya. Nah ini mau dibuka nih, sebenarnya kita harus buka dulu dari depan sini karena ada tuasnya di bagian depan sini ya. Karimun banget nih mobil. Kita tarik cekrek ya kan, udah cekrek, dia bagian belakang itu sudah terbuka, kita tinggal tarik saja ke atas. Nah ini dia. Nah untuk bagian bagasinya di sini ada tempat duduk boneka seperti mirip-mirip Ignis dan Baleno nih ya, cuman bedanya dia nggak ada tali aja ya. Terus di bagian bagasinya dia tuh di sini dia bukan plastik ya, tapi dia di bludru ya, jadi kayaknya lebih gampang penyok ya. Tapi ya harga segini ya nggak masalah sih, penyok juga nggak bakal lepas sampai keluar ya karena dia ada body. Terus di bagian ban serep dia tuh ban serepnya kaleng, dan perlengkapan lainnya seperti karpet karet, karpet bludru, dongkrak dan lain-lain itu lengkap semuanya guys ya gitu. Oke guys, itu dulu videonya untuk kali ini. Nanti akan di review mobil espresso warna-warna lainnya, karena espresso ini banyak banget warnanya, itu warna-warna biru, warna putih, warna oranye, warna grey, warna lain-lainnya banyak banget, pokoknya warna-warni deh. Nanti akan dibuatkan satu-satu video untuk si Suzuki espresso nya guys. Oke, cukup sekian dulu videonya. Terima kasih guys sudah nonton sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin beli mobilnya bisa langsung kontak Edi di nomor 081318795985, itu terhubung dengan WhatsApp juga. Jadi bisa melayani pembelian mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Karawang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.